Bayangkan malam yang sunyi di tahun 1817. Batavia masih dikuasai Belanda. Di sebuah jembatan tua yang menghubungkan kawasan rawa-rawa, seorang gadis muda berusia 16 tahun sedang berjuang mempertahankan kehormatan terakhirnya. Namanya Siti Ariyah, atau yang kemudian kita kenal sebagai si manis Jembatan Ancol. Untuk memahami legenda ini, kita harus kembali ke masa kelam kolonial Belanda tahun 1817. Jakarta, atau saat itu bernama Batavia, masih berupa kawasan rawa-rawa yang sepi dan mencekam. Jembatan Ancol pada masa itu bukanlah jembatan wisata seperti yang kita kenal sekarang. Ini adalah jembatan tua yang dibangun Belanda untuk menghubungkan kawasan penting di Batavia. Di malam hari tempat ini sunyi total, tanpa lampu penerangan, hanya ditemani suara air yang mengalir di bawahnya. Dan disinilah tragedi yang akan mengubah jembatan ini menjadi tempat paling angker di Jakarta dimulai. Menurut berbagai sumber sejarah yang saya teliti, kisah si manis melibatkan seorang gadis pribumi bernama Siti Ariyah. Meski ada juga yang menyebutnya Mariam atau Mariam pakai i. Namun satu hal yang pasti, dia adalah kembang desa. Gadis cantik berusia 16 tahun yang hidup di bawah tekanan sistem kolonial yang kejam. Ada beberapa versi mengenai kisah Siti Ariyah. Versi pertama yang paling banyak beredar, yang paling populer, menceritakan bahwa Ariyah bekerja sebagai pelayan di pavilion milik seorang juragan kaya raya pada masa kolonial. Ariyah dengan kecantikannya menarik perhatian tidak hanya majikannya, tapi juga para pemuda bandel di sekitar kawasan tersebut. Suatu malam yang sungguh fateful, sekelompok pemuda berandalan berniat jahat terhadapnya. Menurut legenda, Ariyah dipaksa diseret ke jembatan Ancol. Di sana dia berjuang mati-matian mempertahankan kehormatan. Tapi perlawanannya sangat disayangkan berakhir tragis. Versi kedua yang lebih kompleks melibatkan kisah cinta segitiga. Ada seorang juragan Belanda bernama Meneer de Groot yang memiliki anak angkat bernama Firdaus. Dalam versi ini, Ariyah yang dipanggil Limah jatuh cinta dengan Firdaus. Tapi ketika de Groot mengetahui hubungan mereka, dia memisahkan keduanya dengan mengirim Firdaus ke Belanda untuk bersekolah. Patah hati, Limah kerap merenung di jembatan Ancol, menunggu kekasihnya yang tak kunjung kembali. Dan di jembatan itulah tragedi terjadi. Kematian Siti Ariyah bukanlah akhir dari cerita. Justru itu adalah awal dari legenda yang akan menghantui Jakarta selama berabad-abad. Sejak kematiannya, warga mulai melaporkan penampakan aneh di jembatan Ancol. Sosok perempuan muda berambut panjang berpakaian putih, atau menurut beberapa kesaksian, berpakaian merah, mulai sering terlihat di jembatan tersebut. Yang membuat legenda ini semakin mencekam adalah pola penampakannya. Si manis konon sering menyapa para laki-laki yang melewati jembatan, terutama di malam hari. Dengan suara manis mempesona, dia akan mengajak bicara. Tapi ada satu aturan yang tak boleh dilanggar. Jangan pernah menoleh ke belakang saat meninggalkan jembatan setelah bertemu dengannya. Konon, mereka yang melanggar aturan ini akan, ya kita bisa katakan, tidak berakhir dengan baik. Zainuddin HM dalam bukunya Kisah-kisah Edan seputar Jakarta Tempo Dulu tahun 1966 mencatat, warga sering melihat sosok hantu berwujud perempuan cantik yang mejeng di jembatan ini dengan rambut panjang terurai indah. Legenda si manis jembatan Ancol tidak hanya hidup dalam cerita rakyat. Kisah ini telah menjadi bagian dari kultur pop Indonesia. Film pertama, Si Manis Jembatan Ancol, dirilis tahun 1973. Kemudian pada 2019, sutradara yang sudah kita sering kenal, Anggi Umbara, membawa kembali kisah ini ke layar lebar dengan interpretasi modern. Dibintangi Indah Permatasari dan Arifin Putra. Yang menarik adalah bagaimana legenda ini bertransformasi seiring zaman. Jika dulu si manis digambarkan sebagai hantu dendam
Interpretasi modern lebih melihatnya sebagai korban ketidakadilan dari sistem patriarki dan kolonialisme. Kisah si manis ini nggak hanya sekedar cerita hantu. Ini cerminan dari trauma kolektif masyarakat Jakarta, bahkan Indonesia yang pernah mengalami penindasan. Siti Ariyah menjadi simbol perempuan yang mati mempertahankan martabat dalam sistem yang menindas. Hingga hari ini, jembatan Ancol yang kini berada di tengah kawasan wisata modern masih menyimpan aura mistis. Banyak orang Jakarta masih percaya dan menghormati legenda ini. Jadi, apakah si manis jembatan Ancol nyata? Secara historis, Siti Ariyah mungkin memang pernah ada, seorang gadis yang menjadi korban kekerasan di masa kolonial yang kejam. Tapi lebih dari itu, legenda si manis adalah pengingat akan betapa berharganya martabat manusia. Dia adalah suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara, perjuangan bagi mereka yang tertindas. Jika suatu saat kalian melewati jembatan Ancol di malam hari dan merasa ada yang berbisik lembut memanggil nama kalian, ingatlah Siti Ariyah, gadis 16 tahun yang memilih mati daripada menyerah pada ketidakadilan. Dan ingat, setelah itu jangan menoleh ke belakang. Sekian dari gua. Terima kasih sudah mendengarkan. Seperti biasa, have a nice nightmare.